Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Oma, Opa? Kiranya Oma, Opa, Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini diberi kesehatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Saya pribadi turut merasakan begitu semangatnya Oma Opa dalam mengikuti persekutuan lansia yang diadakan setiap hari Rabu. Walaupun ibadah lansia diadakan secara online. Tetap semangat Oma Opa, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, serta untuk segala berkat yang telah kami terima, terutama berkat berupa kesehatan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah dan bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Marunruri. Kiranya apa yang boleh kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir memimpin ibadah ini sepenuhnya sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik sesuai kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 13 bait 1 dan 2. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Tuhan,
Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Selamat pagi menjelang siang, Opa dan Oma yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih penyertaan Tuhan selama hari-hari yang lalu. Engkau telah setia kepada kami. Hingga saat ini Tuhan kami berkumpul kembali. Persekutuan lansia GKI Jatiasi. Walaupun secara online di rumah kami masing-masing, kami telah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Oma-Oma yang terkasih. Pada hari ini, mari kita mempersiapkan membuka Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan mimpi
pada waktu malam, berfirmanlah anak, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tetapnya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah hambamu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyak. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang benar dan yang melakukannya. Amin. Opa oma yang terkasih dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengira yang paling dibutuhkan dalam hidup ini adalah uang dan kekayaan. Padahal ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu hikmat. Hikmah yang paling baik adalah hikmah yang berasal dari Tuhan. Bukan hanya sekedar hikmah yang berasal dari manusia. Dan bagaimana cara kita mendapatkan hikmah itu dari Tuhan? Adalah dengan cara takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka itu akan membentuk sikap hati kita untuk belajar menghormati Tuhan dan menjalin hubungannya yang intim dengan Tuhan. Dengan melihat bagaimana kondisi dunia ini pada akhir-akhir ini, sungguh kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan siap, bahkan rindu untuk menganugerahkan hikmat kepada anak-anaknya. Dia sangat rindu untuk melengkapi anak-anaknya dengan bekal yang cukup untuk melewati hari-hari yang sulit, sehingga semua anaknya akan mampu mencapai garis akhir dengan baik, menjadi pemenang dan gemilang memperoleh mahkota kehidupan seperti yang dia janjikan. Tanpa hikmat kita akan kesulitan untuk hidup lurus dan bisa menyerah di tengah jalan. Akibatnya kita pun kehilangan hak sulungnya dan berakhir di ujung yang sama. Para lansia terkasih, betapa pentingnya hikmat bagi kehidupan kita. Opa oma yang terkasih dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setiap orang membutuhkan hikmat, termasuk lansia. Lansia sebagai pribadi
yang dikenal sudah banyak makan asam dan garam kehidupan. Telah belajar banyak dari pengalaman dalam hidup. Pengalaman yang direnungkan menjadikan lansia menjadi pribadi. Apakah hikmat? Ada seorang penafsir yang menyebut bahwa hikmat merupakan penggunaan yang bertanggung jawab dari pengetahuan dan pengalaman. Jika lansia telah banyak berjumpa dengan pengalaman-pengalaman dalam hidup, tentu ia dapat menjadi teladan bagi yang muda agar hidupnya berhikmat. Di sisi lain, lansia juga perlu mendorong yang muda agar belajar berhikmat dari Tuhan melalui firman. Salah satunya melalui pembelajaran dari Salomo. Opa oma yang terkasih, Salomo menjadi raja, berani menggantikan Daud ayahnya. Salomo adalah anak Daud dari Bathsheba, mantan istri Uria orang kaya. Setelah menjadi raja Israel, Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Meskipun begitu, Salomo masih menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Tuhan. Pada suatu hari, raja yang masih muda itu pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Ada 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Dalam mimpi, Tuhan menampakkan diri kepada. Dalam menampakkan itu, Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang akan kau minta, dan aku akan kuberikan kepadamu. Opa oma yang terkasih, Salomo tidak menyanyiakan kesukaan itu dari Tuhan. Menyadari beratnya beban tanggung jawab yang dipikulnya atas umat Israel yang besar jumlahnya. Ia sadar dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa kepemimpinan. Kesadaran itu mendorongnya untuk meminta sesuatu yang bernilai lebih. Salomo tidak memilih kekuasaannya menjadi lama, sebagaimana kebiasaan seorang raja atau penguasa yang senang dengan kekuasaan dalam waktu yang panjang. Opa oma yang terkasih, Salomo tidak meminta wilayah dan pengaruhnya semakin luas. Salomo tidak memilih kekayaan seperti yang dilakukan oleh banyak penguasa yang punya kesempatan memperkaya diri dan keluarganya. Kepada Tuhan, Salomo mengatakan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyak. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Opa oma yang terkasih dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permintaan Salomo tersebut dipandang baik oleh Allah.
sehingga ia segera mengabulkan. Allah memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga ia menjadi orang yang sangat berhikmat. Allah menambahkan berkat untuk Salomo, yaitu kekayaan, kemuliaan. Tuhan berjanji, jika Salomo tetap setia seperti Daud ayahnya, maka ia akan diberikan umur yang panjang. Opa oma yang terkasih, di tengah-tengah ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, menentukan pilihan bukan hal yang mudah. Ada banyak risiko dalam menentukan pilihan. Salomo memilih agar Tuhan memberikan kepadanya hikmat dalam kepemimpinan. Ia sadar bahwa dengan hikmat ia akan menjadi pemimpin yang baik. Opa oma yang terkasih dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Atas dasar kisah lansia yang telah belajar banyak tentang kehidupan dapat meneguhkan diri untuk semakin baik. Hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang perlu dikatakan dan disimpan dalam hati. Nah, hikmat itu lansia dapat merasakan dirinya sangat bermakna dan bahagia. Agar hidup semakin berhikmat, rasakanlah kebaikan Tuhan dan hiduplah dengan penuh syukur kepadanya. Amin. Opa oma yang terkasih, mari kita bersatu doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin kami pada hari ini persekutuan Komisi Usaha. Kami boleh mengucap syukur ya Bapa. Firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan mengatakan apa yang perlu dikatakan dan disimpan dalam hati. Dan semuanya ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Mana yang membedakan, mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami kiranya Engkau berkati gereja GKI Jati Asih. Lebih-lebih Tuhan, Ibu Pendeta saya yang memimpin jemaat. Kami mohon Tuhan Yesus berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan berkati juga para penatua, bahkan seluruh komisi-komisi yang ada di gereja GKI. Engkau tuntun mereka dalam tugas mereka, pelayanan mereka. Agar mereka juga melaksanakan pelayanan yang lebih baik untuk kami semua. Bapa, kami juga mohon Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang sedang menderita dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.
Antara lain Ibu Paulina Nainggolan, Bapak Harkat Sudirman, Bapak Budiman Putu, Ibu Loren, Ibu Sumartini, Dr. Dia, dan yang lainnya. Tuhan Yesus tolong, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, agar mereka pulih kembali, agar mereka melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa dan Oma, Bapa dalam surga. Pada siang hari ini, kami berdoa pemerintah dan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh pejabat-pejabat negara yang terendah. Tolong Tuhan, Engkau pimpin mereka, agar mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan bijaksana untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Bapak, kami mohon juga Tuhan, negara kami di Indonesia menghadapi kesulitan dan kesusahan. Pandemi ini Tuhan, supaya cepat berlalu. Bahkan seluruh dunia, ampunilah kami semua. Bapa dalam surga, kami serahkan semua umat agar kami Tuhan dapat bersaksi dan melayani di mana kami berada. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama yang telah diajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.